Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Angkatan 21 Kelompok 4, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Balai Diklat Keagamaan Medan, akan membawakan video berjudul Analisis Isu Kontemporer. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Disrupsi dan perubahan hadir dengan kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Globalisasi, revolusi digital, hingga dinamika geopolitik telah melahirkan realitas baru, sebuah era penuh tantangan sekaligus peluang. Di Indonesia, tantangan global ini bertemu dengan persoalan internal bangsa, protes ketidaksetaraan ekonomi yang berujung korban jiwa, hingga skandal korupsi yang mencoreng kepercayaan publik, menjadi cermin kelemahan struktural yang harus segera dibenahi. Pemahaman terhadap isu-isu kontemporer bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan, karena disinilah masa depan bangsa dipertaruhkan, dan disinilah peran kita sebagai ASN muda diuji untuk hadir, memberi solusi, dan membangun Indonesia yang lebih tangguh. Video ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif beberapa isu kontemporer yang paling relevan dan berdampak saat ini di Indonesia. Beberapa tujuannya adalah seperti mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kontemporer utama yang membentuk landscape sosial politik dan ekonomi Indonesia saat ini, menganalisis akar penyebab dampak dan interkoneksi di antara isu-isu tersebut, juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika nasional ini, dan merumuskan implikasi dan rekomendasi kebijakan untuk menghadapi isu-isu tersebut secara efektif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat 5 masalah kunci yang perlu dicermati. Pertama, protes atas ketidaksetaraan ekonomi yang memakan korban jiwa yang menunjukkan adanya masalah struktural dengan dampak jangka panjang bagi stabilitas sosial. Kedua, skandal korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama pejabat publik yang dimana menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 harus menjawab tantangan ketidaksetaraan agar kesejahteraan benar-benar merata. Keempat, keamanan cyber di era industri 5.0 menjadi tantangan besar karena berpengaruh pada sektor publik dan swasta. Kelima, kebijakan kenaikan PPN dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Semua isu ini menuntut analisis kritis dan solusi nyata demi terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Analisis masalah, protes pengemudi ojek online, skandal korupsi, kesenjangan ekonomi, tantangan cyber, dan kenaikan pajak adalah isu-isu kompleks yang memerlukan pendekatan pemecahan masalah yang komprehensif. Berikut adalah analisis masalah untuk setiap isu. Isu protes atas ketidaksetaraan ekonomi dan tewasnya pengemudi ojek online saat demo. Untuk isu ini digunakan analisis masalah struktural untuk mengetahui analisa akar masalah yang terjadi sehingga didapatkan teknik pemecahan masalah yang tepat terkait isu ini. Protes ini mencerminkan beberapa isu struktural. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi yang parah. Indonesia seperti banyak negara lain menghadapi kesenjangan pendapatan yang ekstrim. Pengemudi ojek online sebagai bagian dari kelompok berpenghasilan rendah merasa tidak terlindungi dan dieksploitasi oleh sistem ekonomi yang cenderung menguntungkan segelintir elit. Ini menciptakan ketidakpuasan yang mendalam dan memicu konflik sosial. Yang kedua, kegagalan dialog dan representasi. Protes ini terjadi karena saluran komunikasi dan perwakilan yang efektif tidak ada. Ketika suara pekerja tidak didengar melalui mekanisme formal, demonstrasi menjadi satu-satunya cara untuk menyuarakan ketidakpuasan. Kegagalan ini memperburuk situasi dan meningkatkan risiko kekerasan. Hasil analisis AKPK menunjukkan bahwa isu ketidaksetaraan ekonomi yang berujung pada tewasnya seorang pengemudi ojek online saat demonstrasi memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Dengan total skor rata-rata 4,35 dari 5, isu ini masuk dalam kategori krisis sosial tingkat tinggi. Angka tersebut mencerminkan bahwa persoalan ini
bukan sekedar konflik biasa, melainkan masalah struktural yang menyangkut kepentingan publik secara luas, bersifat kompleks, dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial apabila tidak segera ditangani. Isu korupsi pengadaan Google Chromebook. Isu ini mencerminkan beberapa isu struktural, yaitu yang pertama, erosi kepercayaan publik. Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Chromebook telah menimbulkan erosi kepercayaan publik yang signifikan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Program yang awalnya digadang-gadang sebagai terobosan digitalisasi sekolah berubah menjadi polemik akibat temuan praktik markup harga dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat mulai meragukan keseriusan pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan yang transparan dan berkualitas. Bahkan muncul persepsi bahwa kepentingan siswa dan guru dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak. Lalu yang kedua, hambatan pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dalam kasus pengadaan Google Chromebook menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Pertama, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rentan terhadap praktik kolusi dan markup karena lemahnya transparansi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Kedua, mekanisme pengawasan internal seringkali tidak berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar instansi, serta adanya potensi konflik kepentingan dari pihak yang seharusnya mengawasi. Berdasarkan analisis AKPK, isu korupsi pengadaan Google Chromebook mendapatkan skor rata-rata 3,5 dari 5 yang menunjukkan level risiko kepercayaan menengah ke tinggi. Skor ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut nyata terjadi dan mendapat sorotan publik, menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya di sektor pendidikan, serta menimbulkan problematika serius berupa pemborosan anggaran dan potensi menurunnya mutu program digitalisasi sekolah. Isu berikutnya adalah isu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan merata. Isu ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata. Banyak yang belum merasakan manfaat karena keterbatasan lapangan kerja dan akses layanan. Ini merupakan isu penting untuk kesejahteraan inklusif. Dari analisis 4 dimensi AKPK yang merupakan aktualitas, kekalayakan, problematik, dan kelayakan, isu ketimpangan mendapat skor rata-rata 3,45, yang berarti isu ini merupakan isu yang penting dan relevan, akan tetapi persepsi publik masih rendah. Isu berikutnya adalah tantangan keamanan cyber. Dari slide ini kita bisa lihat analisa masalah yang terjadi. Kita dapat menyimpulkan bahwa serangan cyber makin kompleks, talenta dan regulasi belum siap, sehingga kita perlu meningkatkan sistem keamanan digital. Berdasarkan analisa AKPK, isu keamanan cyber di era industri 5.0 memiliki skor 3,35, yang dapat kita simpulkan bahwa ancaman sangat nyata, akan tetapi perhatian publik masih rendah, sehingga perlu direspon lebih serius oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Isu terakhir adalah kenaikan pajak dan dampak terhadap daya beli. Analisa masalahnya dapat kita lihat bahwa kenaikan PPN bisa berdampak regresif, yang berarti lebih membebani masyarakat kecil, yang menyebabkan daya beli turun, konsumsi tertahan, dan sektor bisnis ikut terdampak. Kebijakan pajak perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak memperbesar ketimpangan. Perlu keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan konsumsi masyarakat. Berdasarkan analisis AKPK, isu kenaikan PPN mendapat skor rata-rata 3,1 dari 5. Dari sisi aktual, isu ini cukup nyata, meski belum terlalu menonjol di masyarakat. Namun, dari sisi problematik, nilainya cukup tinggi, yaitu 3,6, yang berarti PPN benar-benar menimbulkan masalah serius. Menariknya, dari sisi kelayakan, isu ini mendapat skor 3,8. Artinya, isu ini sangat mungkin dijadikan prioritas untuk ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, isu PPN ini tergolong potensial dengan efek jangka menengah terhadap daya beli masyarakat.
Selanjutnya, kita akan menilai setiap isu berdasarkan 3 aspek penting, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi menjelaskan seberapa mendesak isu itu ditangani. Seriousness menggambarkan seberapa serius dampaknya bagi masyarakat dan negara. Sementara growth menunjukkan potensi perkembangan isu tersebut di masa depan. Dengan 3 indikator ini, kita bisa lebih objektif dalam menentukan prioritas isu. Jika kita bandingkan, isu ketidaksetaraan dan kasus ojek online mendapat skor paling tinggi, yaitu 5 untuk semua aspek. Artinya, ini adalah isu yang paling mendesak, serius, sekaligus berpotensi terus berkembang. Sementara itu, skandal korupsi Google Chromebook mendapat skor 4. Secara rata-rata, isu ini serius dan mendesak. Namun, potensi pertumbuhannya tidak sebesar isu ojek online. Sedangkan proyeksi ekonomi 2025 dan ketimpangan mendapat skor 4,3. Meski urgensinya tidak sebesar yang lain, tapi dampaknya serius dan berpotensi besar di masa depan. Jadi, dari sini terlihat jelas bahwa isu ojek online harus menjadi prioritas utama. Diikuti isu ekonomi jangka panjang dan skandal Chromebook sebagai isu kepercayaan publik. Dari penilaian yang sudah kita lakukan, akhirnya kita menentukan 3 prioritas utama. Pertama, isu ketidaksetaraan dan kasus ojek online menjadi prioritas utama karena sifatnya mendesak dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedua, proyeksi ekonomi 2025 dan ketimpangan yang penting untuk strategi jangka menengah hingga panjang. Dan ketiga, skandal Google Chromebook yang meskipun sifatnya lebih spesifik, tapi menyangkut kepercayaan publik sehingga perlu respon yang cepat. Dengan prioritas ini, kita bisa lebih fokus dalam menentukan langkah tindak lanjut. Kalau kita lihat dari diagram ini, demo ojek online tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari banyak faktor yang saling berkaitan. Pertama, ketimpangan ekonomi. Pendapatan rendah sementara biaya hidup terus meningkat. Kedua, sistem kerja yang eksploitatif, tanpa jaminan sosial dan imbalan yang jelas. Ketiga, lemahnya kebijakan pemerintah karena regulasi belum jelas dan pengawasan terbatas. Ditambah lagi, respon DPR yang minim, aksi massa sering diabaikan tanpa dialog terbuka. Semua ini melahirkan rasa ketidakadilan sosial yang pada akhirnya bisa menjadi ancaman stabilitas sosial. Dan puncaknya, terjadilah demo ketimpangan ekonomi yang berujung pada kasus tewasnya pengemudi ojol. Gagasan dan solusi dari analisis isu kontemporer ini yang pertama yaitu reformasi regulasi gig ekonomi, yang kedua dialog DPR, pemerintah, dan perusahaan aplikasi, yang ketiga tarif dan insentif yang adil, yang keempat yaitu perluasan jaminan sosial pekerja informal, yang kelima SOP pengamanan demo berbasis HAM, yang keenam yaitu investigasi independen dan kompensasi korban, dan yang terakhir strategi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan. Kesimpulan dari analisis isu kontemporer ini yaitu isu-isu kontemporer mencerminkan masalah struktural serius. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial ekonomi, yang kedua korupsi dan lemahnya akuntabilitas, yang ketiga tantangan keamanan cyber, dan yang keempat dampak regresif kebijakan pajak. Jika ini tidak ditangani secara sistematik, maka yang terjadi yaitu risiko krisis sosial dan erosi kepercayaan publik. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama regulasi pekerja digital dan informal, yang kedua transparansi dan akuntabilitas pemerintah, yang ketiga pertumbuhan ekonomi inklusif, yang keempat penguatan keamanan cyber nasional, yang kelima kebijakan pajak adil dan berkeadilan sosial, yang keenam dialog sosial DPR dan pemerintah, dan yang ketujuh keadilan restoratif untuk korban. Sekian video analisis isu kontemporer dari kami kelompok 4 angkatan 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.